Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya. Halo pemirsa, 71 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka. Selain memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa juga menjadi salah satu tujuan dari kemerdekaan kita. Namun sayangnya, jumlah pengangguran terdidik di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Lalu seperti apa potret lulusan pendidikan tinggi di Indonesia? Kami akan mengungkapnya dalam Modus bersama saya, David Silahoy. Dahsyatnya kekuatan pemuda sebagai agen perubahan turut mewarnai sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda Indonesia turut serta bertanggung jawab mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kini, 71 tahun sudah, bangsa Indonesia merdeka. Untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, Presiden Joko Widodo mencanangkan gerakan revolusi mental. Suatu gerakan untuk merubah mentalitas bangsa, sekaligus mencetak generasi muda yang berkepribadian dalam budaya, memiliki nilai kejujuran, kerja keras, mandiri, dan kreatif. Pendidikan pun menjadi salah satu jalan untuk mewujudkannya. Ironisnya, meski di Indonesia terdapat lebih dari 4.000 institusi perguruan tinggi, namun banyaknya jumlah institusi perguruan tinggi ternyata tidak dibarengi dengan kualitas lulusan yang berdikari dan mumpuni. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, tingkat pengangguran terbuka sarjana strata 1 jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya dan mencapai angka hampir 700.000 di bulan Agustus tahun 2015. Padahal setiap tahunnya rata-rata institusi perguruan tinggi berhasil meluluskan 10 juta sarjana strata 1. Tingginya angka pengangguran terbuka pun menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Apalagi jumlah pengangguran bergelar sarjana semakin meningkat setiap tahunnya. Tapi fakta menunjukkan bahwa lebih banyak yang dihasilkan dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja. Nah, ini sebenarnya ada mismatch antara yang diperlukan oleh dunia kerja dengan yang dihasilkan. Desi adalah salah satu potret pengangguran bergelar sarjana di negeri ini. Menyandang gelar sarjana strata 1 dengan IPK 3,17 dari salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Jakarta, ternyata tidak memberi jaminan bagi Desi untuk mendapat pekerjaan dengan mudah. Kemudian akses informasi melalui internet dan banyaknya lowongan pekerjaan yang tersedia tak juga membuat Desi berhasil melepaskan status pengangguran yang sudah disandangnya sejak tahun 2013. Bahkan demi mendapat pekerjaan seringkali Desi melamar lowongan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensi serta ijazah yang dimilikinya. Kalau awal-awal sih iya, maksudnya semua orang pasti inginnya kerja di tempat yang sesuai dengan jurusannya, lulusan itu. Tapi karena susahnya cari pekerjaan yang sesuai jurusan, akhirnya lowongan apapun ya dilamar aja gitu. Yang penting kan dapat kerja. Menjadi pengangguran selama hampir 3 tahun lamanya membuat Desi sempat mencoba untuk memulai usaha bermodalkan keterampilan merajut yang dimilikinya. Namun kurangnya pengetahuan kewirausahaan membuat niatan untuk memulai usaha pupus sudah. Kebetulan puji Tuhan bisa kerajut nih, coba ngerajut dan coba jual sih, pengennya online, cuman mau coba dulu nih jual ke teman-teman dekat. Tapi ternyata ngejual pun gak segampang yang di blog-blog kan suka ada tuh yang kalau misalnya susah cari kerja terus usaha, tapi ternyata nggak segampang itu.
untuk jadi seorang pengusaha usaha sendiri gitu, untuk buka usaha sendiri, mulai dari mananya pun bingung gitu, karena kan butuh modal juga gitu. Apa yang dipelajari dan didapatkan Desi saat mengenyam pendidikan tinggi di kampus pun kini seolah tak berarti. 4 tahun lamanya bergelut dengan tugas dan buku pelajaran serta biaya kuliah yang mencapai puluhan juta rupiah. Ternyata tidak juga menjadi jaminan baginya untuk mendapat pekerjaan dan meraih masa depan yang lebih cerah. Kini status sebagai seorang pengangguran terdidik akhirnya menjadi beban tersendiri bagi Desi. Semangat juang yang menggelora untuk bekerja dan rasa percaya dirinya perlahan mulai memudar. Dirasakan sih sebenarnya malu ada sedikit kalau misalkan orang tanya kan udah kerja di mana gitu kan, terus bingung jawabnya apa juga karena memang belum ada pekerjaan kan, belum bekerja. Jadi dan beban yang paling berat sih waktu di wisuda itu kan kita ada janji janji wisudawan kalau nggak salah waktu itu, dan harus berbakti pada bangsa dan negara. Gimana mau berbakti kalau misalkan pekerjaan juga nggak punya. Bingung dalam menentukan arah dan tujuan setelah lulus kuliah, tak hanya dialami oleh Desi saja. Desi hanya satu dari hampir 700.000 sarjana yang menjadi pengangguran terbuka di Indonesia. Padahal kerja dan karya nyata generasi muda harapan bangsa kini dinanti Ibu Pertiwi. Lalu bagaimana sebenarnya kualitas pendidikan perguruan tinggi di Indonesia? Saksikan Modus di segmen selanjutnya.